Firman Tuhan pada ibadah kita minggu ini 1 Juni 2025 dengan judul Healing Gua Adulam. Ya, Healing Gua Adulam. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tentang healing Gua Adulam. Gua Adulam. Healing Gua Adulam. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Bu Clara udah pernah dengar Gua Adulam? Bu Maria tentu sudah tahu Gua Adulam, ya. Kalau bicara Gua Adulam, pasti kita ingat tentang Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Mengapa Daud dikejar-kejar Raja Saul? Karena Daud sangat berhasil mengalahkan bangsa Filistin dan Goliat, dan dia dieluk-elukan oleh bangsa Israel dan Raja Saul iri hati kepada Daud. Itu dia yang terjadi, Ibu Clara, ya. Nah, mengapa Daud lari ke Gua Adulam, Bu Clara dan Apolos? Mengapa? Karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud lari ke Gua Adulam. Untuk apa? Untuk mencari perlindungan dari kejaran Raja Saul yang mengejar-kejar dirinya dan berniat untuk membunuh Daud. Daud merasa terancam nyawanya dan keluarganya, ya, sehingga Daud lari ke Gua Adulam. Jadi Gua Adulam menjadi tempat Daud menyusun strategi dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang juga dalam kesulitan. Jadi, Bu Clara, waktu Daud bersembunyi di Gua Adulam, banyak yang datang mencari Daud untuk mencari solusi atas semua masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tetap dia berdampak walaupun dia sedang susah. Bisakah kita tetap berdampak walaupun kita susah? Mari kita belajar dari Daud. Apa yang dilakukan Daud di Gua Adulam, Ibu Clara? Karena dia dalam masalah besar, dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh oleh Saul, nyawanya terancam, Daud pergi mencari ketenangan di Gua Adulam. Dia mencari ketenangan dan waktu untuk merenungkan situasi yang sedang dia alami. Daud perlu tempat menenangkan diri, menenangkan pikiran, menenangkan hati, dan memikirkan solusi bagaimana dia keluar dari masalah yang dia hadapi. Ya, jadi Gua Adulam adalah tempat Daud untuk menenangkan diri. Nah, sekitar 1075 tahun setelah Daud menulis Mazmur 34 dari Gua Adulam. Jadi Mazmur 34 itu ditulis Daud di Gua Adulam, Bu Clara dan teman-teman. Jadi yang menulis kitab Mazmur 34 adalah Daud. Kemudian 1075 tahun kemudian dikutip oleh Petrus kata-katanya. Rasul Petrus mengutip Mazmur 34 yang ditulis kepada orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan tersebar di seluruh Asia Kecil. Ini dia yang dikutip oleh Petrus. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka.
Bu Clara, Bu Maria, Apolos, Dwi, dan Yoram, bila engkau ingin mata Tuhan tertuju padamu, hiduplah benar. Begitu ya, Apolos? Maaf ya, kalau hidup tidak benar, Tuhan berpaling. Jadi, harus hidup benar. Ya, Apolos? Harus hidup benar. Apa saja yang Daud tuliskan di Mazmur 34, Bu Clara? Mari kita pelajari. Ya, kita pelajari ya. Mazmur 34 ayat 7 sampai 10. Kita lihat di sini. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ini tulisan Daud ya. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Dengarkan baik-baik Apolos. Tidak akan kekurangan bila engkau takut akan dia. Indiana, tidak akan kekurangan engkau bila engkau takut akan dia. Jadi jangan pernah kita ini menipu-nipu Tuhan, betul? Betul Kak Bu Maria? Bu Maria di Amerika, betul tidak? Right, right. Banyak orang tidak takut akan Tuhan, tapi minta-minta berkat, betul? Right. Tuhan lindungi aku, katanya. Tuhan berkati aku, katanya. Tapi dia tidak takut akan Tuhan. Betul Bu Maria? Yep. Amen. Jadi di sini kita harus ikuti aturan kerajaan. Takut dulu akan Tuhan engkau, baru Tuhan memalingkan wajah kepadamu dan mencurahkan berkat. Jangan dibalik-balik. Berdosa, berdosa, berdosa. Lalu kamu minta berkat. Malas, 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 malas. Tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Kau jadikan Tuhan itu jadi ban serep. Bu Maria Amerika. Ngerti nggak ban serep, Bu? Ya, ya. Ban serep, ngerti nggak ban serep? Iya. Ban, kalau mobil ada ban dibawa kemana-mana. Nanti sewaktu-waktu ban itu, ban-bannya pecah, ban serep dipakai, iki cadangan ban. Jangan kau jadikan Tuhan jadi ban serep. Kemana-mana engkau bawa. Pas kau butuh, baru kau pakai. Tuhan, tolonglah aku. Dari kemarin ngapain? Malas, sibuk duniawi, berkata kotor, berkelahi. Tapi ketika susah, Tuhan, Tuhan. Betul Bu Maria? Yep, that's right. Orang yang dibimbing oleh pendeta Indiana, jangan kamu salah iman. Salah iman itu seperti apa? Ketika butuh cari Tuhan, betul nggak Yoram? Karena dia lagi susah, dia cari Tuhan. Lagi senang, dia lupa Tuhan. Sebentar haleluya, sebentar haleluya. Itu namanya tomat. Apa itu tomat? Tobat kumat. Habis tobat kumat. Tomat. Betul Bu Maria? Bu Maria, banyak gak orang seperti itu Bu Maria temukan? Iya. Habis tobat kumat. Ya. Haleluya. Lagi. Gereja rohani, di rumah rohana. Betul? Iya. Gereja, yes, 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 haleluya, haleluya. Sebentar di jalan disenggol orang, kata-kata kotor keluar, kumat. Tapi kalau kena masalah, dia atur-atur Tuhan, paksa-paksa Tuhan berkati. Betul gak? Ya. Jangan saudara, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kamu harus takut akan Tuhan. Tekun engkau, baru kau touch hatinya. Betul Maria? Ya, tekun. Jangan kita malas, jangan kita atur-atur Tuhan. Kok enak Tuhan jadi pembantumu? Bukan. Tuhan
Tuhan itu maha segalanya, dia berkuasa. Takutlah akan dia. Mari kita pelajari yuk apa yang Daud tulis di Mazmur 34. Jadi teman-teman, Mazmur 34 ini ditulis Daud di Gua Adulam. Begitu Bu Maria. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 34? Coba kita lihat. Yang pertama, Allah berjanji. Janji apa? Bu Clara, catat. Allah berjanji akan melepaskan kita dari rasa takut. Ayat 5. 2. Allah berjanji menyelamatkan kita dari kesesakan. Ayat 7 dan 18. Boleh dibaca ya. Allah mengutus malaikat berkemah di sekeliling kita. Ayat 8, Bu Maria. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu. Berkemah dia. Menjagai Clara. Menjaga Bu Maria. Menjaga Yoram. Ya. Ini janji Tuhan. Kemudian, nomor 4. Menyediakan kebutuhan kita. Wow, ayat 10. Jangan khawatir Bu Clara ya. Jangan lemah. Kalau ATM melemah, Tuhan pasti memberikan kecukupan. Keenam, kelima, Allah memberikan kita hidup melimpah. Katakan amin. Bu Clara, bukan hidup sedikit-sedikit, tapi melimpah-limpah. Haleluya. Kemudian Allah berjanji apa? Mendengarkan doa kita. Mengapa dia dengarkan doa kita? Karena kita sudah hidup benar. Maaf ya, jangan salah mengajarkan orang. Tidak semua doa ya. Kalau kelakuannya kotor dan busuk, doanya mentok sampai di genteng aja. Begitu. Tuhan itu kudus suci. Hiduplah dengan baik dan benar supaya doamu didengar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Betul Bu Maria? Doa orang benar. Ya. Yang ketujuh, Allah berjanji apa? Menghibur kita. Kita akan dihibur ketika kita sedang mengalami masalah, mengalami penderitaan. Dihibur engkau Apolos. Ayat 19. Yang kedelapan, Tuhan berjanji akan menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita. Tetapi kalau kamu tekun mencari Dia. Jadi ada syaratnya Bu Maria dan teman-teman ya. Janji-janji ini akan Tuhan berikan kalau kita tekun mencari Dia. Apa syaratnya? Supaya janji ini tergenapi bagi Bu Clara, bagi Bu Maria, bagi Yoram, dan Apolos dan Indiana. Apa? Mari kita lihat ayat berikutnya. Janji itu akan nyata dalam hidup kita jikalau kita apa? Yang pertama, kita harus mencari Tuhan setiap hari. Jangan sebentar kamu fokusnya dunia saja. Begitu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Betul Bu Maria? Amin. Cari Tuhan dahulu. Yang kedua. Ya, haleluya. Yes. Jangan sibuk-sibuk dulu, cari Tuhan dulu. Yang kedua, berseru kepadanya. Haleluya. Minta pertolongan, jangan cari orang kaya. Minta kepada Bapa di surga. Begitu teman-teman. Itu saya lakukan Bu Maria. Ya, minta kepada Bapa kita di surga. Nanti Bapa di surga yang punya cara, punya kuasa mengirimkan berkat-berkatnya dengan caranya yang ajaib. Begitu. Jangan langsung minta tolong orang. Ya. 3. Hampiri Dia dan takut akan Dia. Jadi, menghampiri Tuhan itu lewat doa ya. Yang keempat, jaga lidah. Betul Maria? Jaga lidah dari dosa dusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Merah bilang merah, biru bilang biru. Jangan suka bohong, karena bohong kecil akan beranak pinak jadi bohong pangkat 2, bohong pangkat 3, bohong pangkat 4. Betul Bu Maria?
Bohong Am- aja sedikit, nanti beranak pinak dosanya. Betul? Amin. Haleluya. Ya, lebih baik jujur dari awal. Ya, jangan suka bohong ya. Kalau memang kamu belinya di ITC, bilang di ITC. Jangan bilang beli bajumu di Grand Indonesia untuk menaikkan harkat dan martabat. Jujur lebih baik ya. Jangan izinkan lidah berkata dusta. 5. Hiduplah terpisah dari dunia orang jahat. Jangan terkontaminasi ya Apolos. Kalau kakakmu masih tanya-tanya nenek moyang, kamu jangan ikut-ikutan ya Apolos. Fokus hanya kepada Tuhan. Karena Bu Maria, ada juga keluarga-keluarga masih sinkretisme, betul? Dia ke gereja, dia baca Alkitab, tapi nanti sewaktu-waktu dia juga panggil-panggil nenek moyang. Itu namanya tidak setia atau jinah rohani. Jadi kita harus meluruskan ini, ya. Apolos, jangan Amen. takut. Tuhan yang tolong kamu bisa meluruskan kakak-kakak yang masih melakukannya. Atau percaya hari, percaya koin-koin, percaya tanda-tanda ramalan. Percayalah hanya kepada Tuhan. Kebenaran hanya ada dalam Alkitab, ya. Jangan digabung-gabung dengan adat-adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Kemudian apalagi? Bagaimana caranya supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Tetap terpisah dari dunia orang jahat. Catat teman-teman. Ya, yang ini bukan saya ngarang Ibu Maria, dari Alkitab semua ya. Tuh, ada ayatnya tuh. Fokus. Mazmur 34 ya. 6. Apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Ayat 15. Jadilah pembawa damai, jangan pembawa keributan. Ya, Tuhan senang dengan orang pembawa damai. Ayat 15. Kemudian, miliki hati lembut. Tadi pagi saya sudah sampaikan di ibadahnya Bu Maria. Hati prautes. Ya Bu Maria? Ya. Prautes. Hati lembut. Amen. Ya. Hati lembut. Hati lunak. Hati yang tulus menerima keadaan. Jangan keras hati. Betul ya orang? Jangan keras hati. Tapi miliki hati lembut. Ayat 19. Bu Maria keren ya. Nyambung dengan khotbah saya pagi tadi ya. Amen. Yes. 9. Jadilah hambanya. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Jangan jadi hamba iblis. Tapi jadilah hamba Tuhan. Selamat datang Pirbot Sihombing. Tutup dulu ya. Speakernya ya, lagi khotbah. Selamat datang kepada Pirbot Sihombing. Jadi inilah yang perlu kita lakukan kalau kita mau mengalami janji Tuhan ya. Ya, catat teman-teman. Nanti saya screenshot ini. Saya kirim ya. Wow, Ya. luar biasa. Ya. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 20 ya. Kita perhatikan ayat 20 teman-teman. Ayat 20. Allah menjanjikan berkat dan kemakmuran, betul? Bagi Ya. siapa? Bagi mereka yang menaati perintahnya. Jadi kalau kamu tidak taat, maaf. Jangan bermimpi hidupmu makmur. Betul Bu Maria? Jangan Betul. kebanyakan mimpi. Perbuatlah. Lakukan perintah Tuhan supaya engkau diberikan berkat dan kemakmuran. Ya. Nah, apakah orang Kristen bisa mengalami kesulitan? Bisa. Daud aja yang taat mengalami kesulitan. Namun seiring dengan janji ini terdapat kenyataan. Apa kenyataannya Pirbot Siombing? Ternyata kemalangan bisa terjadi pada orang benar. Betul? Kenapa bisa? Kenapa bisa Bu Pendeta? Orang benar kenapa mengalami kemalangan? Mengapa?
Ini jawabannya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, kepada Allah, dan hidup benar bukan berarti kebal dari kesulitan dan penderitaan. Betul, Bu Marian? Ini bukan apa kata saya ya, kata Alkitab. Percaya kepada Allah bukan berarti kita kebal penderitaan, teman-teman. Kadang-kadang kita malah mengalami penganiayaan, betul? Kita dibenci oleh dunia, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Justru sebaliknya, penyerahan kepada Allah seringkali mendatangkan ujian dan aniaya. Ada di Matius 5 ayat 10 ya. Kita memang harus mengalami banyak kesukaran, teman-teman. Jadi jangan kamu heran. Kenapa ya aku masih mengalami kesukaran, Bu Pendeta? Kenapa? Memang itulah yang Tuhan firmankan bahwa anak-anaknya di bumi ini akan dihimpit oleh ilalang, selalu ingin diterkam oleh serigala yang mau menggigit. Kita akan banyak mengalami kesukaran dan penderitaan, tapi nanti lihat kuasanya, Dia sendiri, Yesus Kristus yang akan membebaskan engkau dan saya. Haleluya. Ya, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat ini menekankan bahwa orang yang setia pada Kristus dan hidup sesuai kebenaran akan menghadapi apa? Menghadapi kesulitan, bahkan penganiayaan. Jadi catat, tetapi Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Kekuatan itu namanya hupomone, ya. Ya. Bagi orang benar, penderitaan itu untuk apa? Apa janji Tuhan bagi kita bila mengalami penderitaan? Tuhan yang akan membebaskan kita dari semua kesukaran. Katakan, Tuhan yang menolong aku bebas dari kesukaran dan penderitaan. Tuhan yang menolong Apolos, menolong Pirbot Siombing, menolong Peri, menolong Bu Clara, dan menolong Bu Maria dan Bu Pendeta Indiana. Ya, Tuhan yang akan menolong kita, saudara. Ya. Kemudian, apa tujuannya kalau kita mengalami penderitaan itu? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Tuhan mau menunjukkan kuasanya, teman-teman. Tuhan akan turun tangan secara adikodrati. Tuhan Yesus akan membawa kita ke kemenangan. Ya, kita dimenangkan dari kuasa maut dan membawa kita kepada hidup kekal. Di bumi ini hanya sementara, saudara. Tabahlah, kuatlah. Tetaplah jaga imanmu sampai titik finish penghabisan. Engkau sampai di Kanaan, ya. Jangan ketinggalan. Harus sampai. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Jadi apa yang sedang engkau alami sekarang, percayalah Tuhan ada. Dia ada di rumahmu. Dia ada di rumahnya Bu Maria di Amerika. Dia omnipresent Bu Maria. Dia ada di rumah Bu Maria di Amerika. Ada di rumah Indiana di Indonesia. Ada di samping Yoram. Di rumah Pirbot. Dia ada di rumah kita. Ada di mana-mana. Dia adalah omnipresent. Immanuel. Bahkan dia ada ketika kita dalam kegagalan, ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di mana-mana, ya. Dia ada di dalam rumah kita. Tinggal tenang dan percaya. Kita jadi kuat. Rest and believe. Aktifkan kepercayaan kamu. Jangan engkau lengah. Jadilah kuat. Tenang dan percaya. Ya. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ada ya ayatnya Ibu Maria ya. Miliki belief system.
Ya, apa itu belief system? Ya, belief system, engkau kuat, tabah, tenang. Karena engkau percaya kepada Tuhan. Ya, memang kita ini pasti kena masalah. Jangan menjauh. Banyak orang kalau kena masalah malah tidak ke gereja, Bu Maria. Tawar hati, betul? Putus asa. Marah kepada Tuhan. Banyak. Jangan ditiru Apolos. Jangan menjauh kalau kena masalah. Mendekatlah kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia, dan miliki hupomone. Hupomone adalah kekuatan yang dari Tuhan. Sudah saya khotbahkan di ibadah sebelumnya. Catat ya, ingat-ingat semua apa yang sudah saya jelaskan. Baiklah saudara. Bu Maria, ini ada sebuah kisah nyata. Saya bacakan ya Bu Maria. Kisah nyata. Ada seorang remaja usia 14 tahun. Dia membuat surat. Surat ini ditemukan setelah dia meninggal, Bu Maria dan teman-teman. Ini suratnya. Dia menulis begini, Apolos, sebelum meninggal. Saya sekarang kecewa dengan hidup ini. Saya ingin bunuh diri saja. Saya akan terjun ke sungai yang tidak jauh dari rumah saya. Ya, ini isi suratnya ya. Saya akan berjalan menuju sungai itu. Bila sepanjang jalan ke sungai itu ada yang tersenyum kepada saya, maka saya tidak jadi bunuh diri. Apa yang terjadi, Bu Maria? Sepanjang jalan dia menuju sungai, tidak ada seorang pun yang senyum kepadanya. Akhirnya anak ini bunuh diri. Ternyata sepanjang jalan menuju sungai, tidak seorang pun tersenyum kepadanya, Bu Maria. Tidak ada. Akhirnya anak ini bunuh diri. Usia anak ini baru 14 tahun. Saudara, senyum itu bisa menyelamatkan seseorang tidak jadi bunuh diri. Apolos, seandainya ada yang tersenyum ketika dia jalan dari rumah ke sungai, Bu Maria. Seandainya ada satu saja orang tersenyum kepadanya, dia tidak akan bunuh diri. Apa artinya cerita ini, teman-teman? Memang kita banyak masalah, tapi bisakah kita senyum menghibur orang yang sedang terluka, walaupun kita sedang luka? Betul, Bu Maria? Semua sibuk memikirkan masalahnya sendiri, sehingga tidak peduli pada orang lain. Seandainya ada yang tersenyum, Bu Clara, ketika anak ini berjalan dari rumah ke sungai, pasti tidak jadi dia bunuh diri ya. Jadi, siapa sih yang gak punya masalah? Bolehkah kita yang punya masalah bisa menguatkan orang lain yang sedang ada masalah? Maka terciptalah buku yang sakit yang menyembuhkan. Bu Maria udah pernah baca belum bukunya? Yang sakit yang menyembuhkan. Artinya, walaupun kita juga ada masalah, jadilah yang sakit yang menyembuhkan. Tetap engkau bisa menghibur orang lain, sekalipun lewat senyum. Senyum saja. Seandainya ada orang yang senyum kepada anak itu, tentu dia tidak bunuh diri. Ya, ternyata senyum juga penting ya, Bu Apolos. Banyak-banyak senyum ya. Senyum juga bisa membuat iblis pergi ngacir ya. Tapi kalau kita manyun, iblis senang. Ya. Mari kita lihat lagi. Ingat cerita ini Apolos ya? Ingat cerita ini, surat seorang anak sebelum dia bunuh diri. Katakan, jadilah yang sakit yang menyembuhkan. Apolos, engkau bisa menjadi alat Tuhan, menyembuhkan orang yang sedang terluka. Amin. Jadilah yang sakit yang Amin. menyembuhkan. Jangan menunggu engkau menjadi orang hebat baru menolong orang. Ketika kekurangan, tetaplah bisa menolong orang. Menolong orang kan nggak mesti kasih uang. Bisa perhatian,
bisa senyum, ya kan? Bisa menjadikan dia teman, ya. Jadilah yang sakit yang menyembuhkan. Seperti yang Daud lakukan di Gua Adulam. Karena di Gua Adulam, Daud juga kena masalah. Tetapi dia juga memberi solusi kepada orang-orang yang datang yang sedang mengalami masalah, ya. Daud menjadi orang yang sedang bermasalah, tapi dia bisa menolong orang-orang yang bermasalah. Maka disebut yang sakit yang menyembuhkan. Bagaimana caranya? Kita harus tekun mencari Tuhan, harus tabah, dan kuat. Jadilah contoh bagi sekitarmu. Apolos aja dalam kondisi begini masih bisa melayani. Yoram masih bisa melayani, Ibu Maria masih bisa melayani, Bu Clara, Indiana masih bisa melayani. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Apa yang kita pelajari? Saat kita banyak masalah, pergilah ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Gua adulam kita sekarang adalah Tuhan Yesus. Katakan, pergi kepada Tuhan Yesus. Jangan ke dukun, jangan ke orang pintar, pergi ke Tuhan Yesus. Terus berdoa dan tetap aktif bekerja. Jangan jadi stuck, putus asa, tetaplah bekerja. Jangan buang waktu duduk sambil memikirkan nasib, tetapi tetap aktif pelayanan. Pelayanan kepada orang-orang yang hancur hati. Arahkan mereka datang kepada Yesus, walaupun kita juga kesusahan. Maka jadilah yang sakit yang menyembuhkan. Haleluya. Tepuk tangan, saudara. Ternyata makna Gua Adulam sangat hebat ya. Apolos, Bu Maria, Peri, Bu Clara, dan Yoram. Kuatlah ketika engkau menghadapi masalah. Jadilah orang, walaupun engkau juga mengalami penderitaan dan masalah, jadilah pembawa kesembuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Amin. Mulai dengan senyum. Ya. Dengan senyum aja Bu Maria. Bisa menyelamatkan satu jiwa senyum. Haleluya. Yes. Saya akan menutup dengan berfoto. Senyum semua yuk. Cing. Cheese. Cis, hai iblis, pergi. Anak Tuhan mau senyum. Iya. Cis, senyum itu nggak bayar loh. Tinggal angkat pipi aja. Cis, kalau bingung senyum, ngomong aja. Buncis, kacang buncis. Cis. Nah, bayangkanlah anak kecil itu lewat. Kita berpapasan. Kalau Yoram lagi pusing banyak masalah, ya supaya anak itu selamat, bilang aja, Cis, nggak jadi bunuh diri tuh anak. Ya nggak Bu Maria? Iya, Nggak betul. jadi bunuh diri tuh anak. Masalahnya kebanyakan orang udah pusing dengan masalahnya sendiri, boro-boro senyum. Haleluya. Haleluya. Ya kan Bu Maria, bener nggak? Iya, iya. Ada satu orang saja yang senyum kepada dia. Katakanlah kita lagi ada masalah, malah senyum. Pakai trik Miss Diana, bilang aja, Cis. Jadi bunuh diri dia. Senyumnya Pirbot tuh manis banget. Cis. Jadi saya mau foto kita dalam bentuk buncis. Ayo semua. Cis. Cis. Sekali lagi. Cis. Cheese. Senyum sekalipun bisa menyelamatkan satu jiwa. Ya. Aduh ya. Jadi mari kita ingat-ingat Gua Adulam. Kalau ingat Gua Adulam, kalau ada berpapasan, tolong senyum ya. Yoram, siapa tahu dia mau pergi ke sungai nyemplung. Ya, kalau kamu susah senyum, nanti gimana? Ya, ngomong aja kayak Miss Cis. Gitu. Bener gak Bu Maria? Hmm? Iya. Ya, ya enggak? Haleluya. Wah, ternyata mimik wajah juga bisa membuat orang terhibur. Gak usah Iya, ditambah iya. ayat, tinggal Cis. Ternyata nggak jadi bunuh diri tuh anak kecil, ya kan? Mulai Iya. hari ini, mari yuk
banyak senyum. Katakan, saya mau senyum kepada siapa yang kutemui. Siapa tahu dia mau nyemplung ke sungai. Nggak jadi gara-gara saya senyum. Bener kamu Maria? Amin. Amin, haleluya. Iya loh. Jangan kita cuek. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Betul Bu Maria? Tidak Betul. ada. Kita tidak tahu orang yang kita temui itu sedang bagaimana. Tinggal senyum aja Ya. kok. Tuh, senyum nggak bayar, ya kan? Senyum nggak bayar, ya kan? Kalau engkau merasa hatimu lagi bete, lagi pahit, lagi kesel di rumah, boro-boro senyum, ikuti trik Miss Tiana. Ngomong aja begini, cheese. Ah gitu. Jadi senyum deh. Tanpa kita sadar, kita senyum. Jadi begitu. Jadilah yang sakit yang menyembuhkan. Bukan berarti Bu Pendeta banyak tidak ada masalah. Ada, tapi aku mau seperti Daud di Gua Adulam. Walaupun ada masalah, menjadi pembawa sukacita kepada orang-orang yang datang. Menghibur orang, walaupun lewat senyum. Haleluya. Tuhan memberkati engkau semua yang hadir ini. Teruslah menjadi alat Tuhan membawa orang-orang ke dalam Tuhan Yesus dan bawalah dia di dalam doamu dan sukacitalah. Karena sukacita itu menular. Tetaplah tersenyum, walaupun banyak masalah, kalahkan iblis. Senyum, percayalah Tuhan pasti menolongmu. Kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa beserta engkau, saudara, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih, terima kasih.